Beberapa hari terakhir, jagat media sosial dihebohkan oleh pertarungan sengit tweet war antara @xdikembok dengan @opposites6891. Semuanya berawal dari unggahan pegiat media sosial Denny Siregar yang menyesalkan perlibatan anak-anak dalam gerakan politik orang dewasa yang ia beri judul Santri Calon Teroris. Dalam foto yang ia unggah tersebut memang terlihat jelas ada beberapa anak di bawah umur yang sedang memegang bendera hitam putih bertuliskan Tauhid, yang selama ini kita kenal dengan bendera ormas radikal. Kita kira kita yang masih normal dan waras sependapat dengan Denny bahwa anak-anak itu sedang dipersiapkan nyatanya. Namun ternyata ada yang tersinggung dengan unggahan Denny Siregar itu. Ia kemudian dilaporkan ke Polresta Tasikmalaya karena dinilai telah menghina dan mencemarkan nama baik pesantren. Para pemuja hati yang pro khilafah itu lalu bermunculan mencela Denny Siregar. Salah satunya adalah @opposite6891 yang kemudian menjadi viral itu. Setelah aksi ceroboh yang dilakukan oleh akun tersebut yang menyebarkan data pribadi DS di Telkomsel itu ke publik dibongkar oleh xdikembok, kita menemukan beberapa fakta yang menarik. Salah satunya adalah kita jadi tahu bahwa ternyata selama ini Telkomsel dihuni oleh kaum kadal gurun dan para haters pemerintahan Jokowi itu. Fakta yang diungkap oleh akun Dikembok yakni munculnya nama Haikal Hasan sebagai pendana bagi @opposite6891. Konon, Haikal Hasan telah mentransfer sejumlah uang ke salah satu rekening bank milik Opposite 6890 yang belakangan diketahui pemilik 2 KTP, yakni atas nama Wahyu Budi Laksono, KTP Jakarta Timur, dan Irsan Rauf, KTP Kota Denpasar. Demi melancarkan aksinya membongkar data pribadi Denny Siregar untuk selanjutnya dipersebarluaskan ke publik. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa gerangan dengan Haikal Hasan hingga terlibat dalam permainan busuk itu? Apa kepentingan Ustadz berusia 51 tahun itu sehingga ia rela merogoh kocek untuk mendanai @opposite6891? Oke lah, katakanlah Haikal merasa tersinggung dengan unggahan Denny Siregar karena ia dan kelompoknya merasa dilecehkan. Tapi kita pikir bukan hanya Haikal saja yang tersinggung. Ada banyak pihak, tentunya seluruh laskar, ulama dan simpatisan, dan ormas-ormas sejenisnya. Lalu, kenapa hanya Haikal Hasan yang memberikan uang kepada @opposite6891? Jawaban pastinya hanya akan kita ketahui dari Haikal Hasan sendiri sebagai penyandang dana dan Opposite sebagai penerima dana. Tapi tidak mungkin mereka mengakuinya jika tidak suatu saat nanti mereka dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Oleh karenanya, kita hanya bisa mencoba melakukan analisis. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apakah uang itu berasal dari uang pribadi Haikal Hasan atau ia hanya perantara saja? Bisa jadi iya, bisa pula tidak. Tapi mungkin Haikal Hasan hanya perantara saja. Sangat mungkin ada orang besar di balik uang tersebut. Siapakah orang itu? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah keluarga Cikeas. Mungkin saja SBY atau sang putra mahkota AHY, ayah Almira Tunggadewi Yudhoyono. Kenapa? Kita tentu masih ingat ketegangan yang melibatkan Anissa Pohan, istri AHY dengan Denny Siregar beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, Denny menyinggung AHY yang seolah-olah menyeret anaknya ke ranah politik dengan men-setting sedemikian rupa tugas sekolah anaknya untuk menyuarakan lockdown sebagaimana sebelumnya disuarakan AHY. Ketika itu, Denny Siregar tak hanya sekedar mempertanyakan keaslian tugas sekolah Almira, ia juga menyinggung Demokrat yang bereaksi keras atas perselisihannya dengan istri sang ketua umum. Jadi mungkin saja keluarga Cikeas itu memanfaatkan kehebohan yang saat ini terjadi dan menuntaskan dendamnya kepada Denny Siregar. Selain keluarga Cikeas, keluarga Cendana juga patut kita curigai. Bukan rahasia lagi bahwa Haikal Hasan cukup dekat dengan keluarga Cendana selama ini. Apa hubungannya Cendana dengan Denny Siregar?
Ya jelas ada dong. Denny Siregar seorang pendukung setia Jokowi yang selama ini cukup keras menentang isu kebangkitan PKI di Indonesia. Isu kebangkitan itu sendiri asalnya dari cendana, itu jelas. Dan berdasarkan analisis yang beberapa waktu lalu pernah dilakukan oleh Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan Media Corners Indonesia, diketahui bahwa Haikal Hasan bersama Fadlizon, Tommy Soeharto, Lutfi Muhammad dan Plato merupakan top 5 influencers isu bangkitnya tersebut. Tidak hanya kali ini saja kita memang sudah sejak lama keluarga kayu harum ini memakai Haikal Hasan untuk menyuarakan kepentingan politiknya. Maka tidak menutup kemungkinan Haikal Hasan menjadi perantara antara Opposite 6890 dengan cendana. Isu yang kait mengait dengan agama dan umat memang sesuatu yang teramat seksi untuk dimainkan. Sekecil apapun kesempatan, jika itu bertujuan untuk meruntuhkan wibawa Jokowi, harus dimanfaatkan. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah hanya 5 juta yang ditransfer sebagaimana diungkap oleh akun @x_digembok? Menurut kita lebih dari itu, bisa jadi berkali-kali lipat. Tapi mungkin yang bisa terlacak ya yang 5 juta tadi. Setelah Febriansyah ditetapkan sebagai tersangka pembobol data pribadi Denny Siregar, pemilik akun @opposite6891 terlebih-lebih Haikal Hasan yang diduga sebagai pendana untuk pembobolan itu sangat perlu dimintai keterangannya agar semua menjadi terang benderang. Apakah uang itu berasal dari uang pribadi Haikal atau ada nama besar di baliknya? Haikal Hasan adalah virus yang cukup membahayakan bagi keberlangsungan bangsa ini. Haikal Hasan adalah virus yang memiliki daya rusak yang cukup dahsyat terhadap persatuan, kesatuan, dan keindonesiaan kita. Haikal Hasan dan rekannya, ulama-ulama radikal lainnya, telah memecah belah rakyat Indonesia dengan propaganda sesat mereka.